Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hukum internasional pasca Perang Dingin sampai sekarang. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional merupakan berbagai materi, kebiasaan atau asas-asas yang mengandung aturan-aturan hukum internasional. Dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan terdapat 4 sumber hukum internasional, yaitu yang pertama perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, yang keempat putusan-putusan pengadilan dan ajaran para ahli terbaik dari berbagai negara sebagai sumber hukum tambahan dalam penentuan aturan hukum. Terdapat juga hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan yang berlaku antar negara-negara dalam mengadakan hubungan hukum yang mana merupakan kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional diakui sebagai sumber hukum internasional terdapat dalam pasal 38 ayat 1b Mahkamah Internasional. Selanjutnya asas-asas hukum internasional. Yang pertama asas teritorial. Asas teritorial adalah aturan hukum yang dibuat oleh negara yang berlaku untuk semua orang di negara tersebut. Yang kedua, asas kebangsaan, yang merupakan hukum negara tetap berlaku bagi warga negaranya walaupun ia berada di negara lain. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk mengatur warga negaranya. Selanjutnya, subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional merupakan pemegang segala hak dan kewajiban. Yang pertama ada negara. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1949, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional yaitu mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah dan berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang kedua ada Tahta Suci Vatikan. Yang ketiga Palang Merah Internasional. Organisasi ini menjadi subjek hukum internasional karena kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah tentang perlindungan korban perang. Yang keempat, organisasi internasional. Yang kelima, ada individu. Individu dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila apa yang dilakukannya berdampak secara internasional. Hal ini diperkuat dengan adanya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Yang keenam, pemberontakan dan pihak dalam sengketa. Kelompok pemberontak atau pihak yang bersengketa awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam suatu negara. Maka dari itu, penyelesaiannya merupakan urusan dari negara tersebut. Namun, bila pemberontakan berkembang meluas sampai ke negara lain, maka kelompok tersebut menjadi subjek hukum internasional. Selanjutnya, lembaga hukum internasional. Perkembangan lembaga hukum yang ada hingga saat ini dipengaruhi dari perkembangan akhir abad sebelumnya, mulai dari berbagai perjanjian dan konferensi-konferensi. Setelah berbagai konferensi, terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat dengan LBB. Namun, kemudian LBB gagal mencegah terjadinya Perang Dunia II dan digantikan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 26 Juni 1945. PBB sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Dalam piagam PBB, fungsi dari PBB dan negara-negara anggota untuk bersama-sama menciptakan dan mendorong penyelesaian sengketa internasional. Lalu ada International Court Justice atau yang biasa disebut dengan Mahkamah Internasional, di mana tugasnya menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa oleh sebuah negara ke Mahkamah Internasional dengan memberikan pendapat-pendapat yang bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. Selanjutnya, tokoh hukum internasional. Profesor Hikmanto Juwana, SH LLM, PhD, terpilih menjadi Presiden ASEAN Society of International Law. ASEAN Society of International Law merupakan perhimpunan hukum internasional Asia yang merupakan forum di seluruh kawasan untuk interaksi di antara para praktisi hukum internasional publik dan swasta, baik yang berbasis di Asia atau yang berminat pada Asia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.